Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Gudang Guru. Di sini kita akan belajar bersama untuk mempersiapkan diri berperang saat tes P3K nanti. Jangan lupa teman-teman untuk like, komen, dan subscribe Gudang Guru ya, biar kita bersemangat untuk lebih berbagi dan belajar bersama lagi. Oke, langsung saja. Yang pertama, di sini kita akan belajar materi tentang sosiokultural ya teman-teman. Yang pertama, yang disebut dengan pembangunan nasional yaitu A. Pembangunan suatu negara, C. Pembangunan sesuai kemampuan, D. Pembangunan menyeluruh, atau E. Pembangunan yang berbudaya. Menurut teman-teman yang mana? Ya, jawabannya adalah E. Pembangunan yang berbudaya. Pembangunan nasional itu harus mengedepankan budaya-budaya dari negara Indonesia itu sendiri. Lanjut nomor 2. Jika atasan Anda meminta suatu permintaan yang tidak masuk akal, apakah Anda sulit untuk mengatakan tidak? Coba kalau atasan Anda meminta sesuatu yang sekiranya tidak masuk akal, bagaimana kita? A. Jika tugas tersebut dalam proses hanya bisa diselesaikan sedikit, maka saya tolak. B. Terkadang saya terima, terkadang saya tolak, tergantung bagaimana tugas tersebut dan apakah saya bisa menyelesaikannya. Kurang tepat ya teman-teman. Kemudian yang C, saya akan menolak tegas. Kayaknya kalau langsung menolak itu tidak baik juga ya. Yang D, saya akan menerima karena hal itu perintah atasan. Bisa jadi, tapi coba kita kembali lagi ke kuncinya tidak masuk akal tadi ya. Yang E, jika tugas tersebut memang tidak bisa dikerjakan, tidak sulit untuk mengatakan tidak. Nah, jawabannya itu hampir sama ya teman-teman semuanya, tapi yang paling mendekati benar itu dan masuk akal itu yang E. Jika tugas tersebut memang tidak bisa dikerjakan, maka saya akan menolaknya. Lanjut nomor 3. Budaya lokal umumnya bersifat A. Klasik, B. Antik, C. Tradisional, D. Terbelakang, atau E. Modern. Kalau budaya lokal itu biasanya bersifat tradisional. Lanjut nomor 4. Kebudayaan Indonesia berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1993, Pancasila, Undang-Undang 1945 atau Ketetapan MPR. Jadi semuanya itu berlandaskan pada Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945. Baik itu kebudayaan maupun yang lainnya itu dasarnya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Kita lanjut nomor 5. Tertib sosial merupakan A. Suatu keadaan masyarakat teratur dan bersifat tetap dan tidak berubah. Jadi stagnan terus ya. Atau B. Norma-norma sosial yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Bisa jadi ya teman-teman. Atau C. Upaya mematuhi dan menerapkan nilai-nilai norma dan yang berlaku. Atau D. Norma-norma sosial yang tumbuh di sebagian masyarakat. Atau E. Pola perilaku anggota masyarakat dalam interaksi sosial. Di sini kata kuncinya adalah tertib sosial. Tertib sosial itu apa? Kalau yang A itu sudah pasti salah ya. Kemudian yang B, yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Ya benar, norma itu tumbuh dan berkembang, tapi itu bukan tertib sosial. Kemudian yang C, upaya mematuhi dan menerapkan nilai-nilai dan norma yang berlaku. Itu bisa jadi ya, tertib sosial itu upaya mematuhi. Kemudian yang D, norma-norma sosial yang tumbuh di sebagian masyarakat. Norma sosial itu harusnya tumbuh secara menyeluruh pada masyarakat tersebut gitu. Kemudian E, pola perilaku anggota masyarakat dalam interaksi sosial. Di sini yang ditanyakan adalah tertib sosial. Berarti jawabannya yang mana? Ya, jawabannya yang C, upaya mematuhi dan menerapkan nilai-nilai dan norma yang berlaku. Nomor 6. Pemecahan masalah dengan cara perundingan, yaitu dengan metode A. Akomodasi, B. Kolaborasi, C. Kompetisi, D. Kompromi, atau E. Remisi. Di sini perundingan itu sama dengan musyawarah.
Nah, musyawarah itu sama dengan kompromi. Kalau kompetisi itu berarti berlomba-lomba. Kalau kolaborasi itu hanya bekerja sama saja. Jadi pemecahan masalah dengan cara perundingan itu sama dengan kompromi atau musyawarah. Nomor 7, ketika gagal mencapai sesuatu yang saya inginkan, saya akan mencari dengan sesama siapa yang turut bertanggung jawab terhadap kegagalan saya. Kira-kira benar enggak teman-teman? Salah ya, karena seharusnya kalau gagal itu bukan langsung mencari kambing hitam siapa yang disalahkan. B. Mengambil waktu untuk menenangkan diri. C. Bersedih hati. C. Kurang tepat ya teman-teman. Kalau gagal itu bukan hanya bersedih hati harusnya, tapi kita harus action. Kemudian yang D. Melakukan introspeksi dan memperbaiki kegagalan tersebut. Atau E. Meminta bantuan kepada lebih banyak orang. Jawabannya yang D. Melakukan introspeksi dan memperbaiki kegagalan tersebut. Kita lanjut nomor 7. Orang tua saya sakit keras, akan tetapi di kantor pekerjaan tidak bisa ditinggalkan. Sikap saya adalah A. Bekerja ke kantor seperti biasa dan menghubungi orang tua setiap waktu dari tempat kerja. Ini bisa jadi, tapi ini kurang efisien ya. Nanti karena teman-teman ketika bekerja itu kurang efektif waktunya dan konsentrasinya itu akan terbelah. Kemudian yang B, berusaha membereskan pekerjaan dan meminta izin kepada atasan jika memang itu diperlukan. Ini bisa jadi ya, jadi kita terlihat loyalitasnya, jadi membereskan pekerjaan dulu. Kemudian yang C, tidak masuk kerja dan memberikan surat izin. Ini kurang masuk akal ya teman-teman, karena sebisa mungkin kita juga harus loyal kepada perusahaan atau tempat kerja kita. Karena yang sakit adalah orang tua kita, bukan kita gitu. Kemudian yang D, datang ke kantor agak siang dan menjelaskan kepada atasan bahwa orang tua sakit. Ini bisa jadi, tetapi ini akan dipandang kurang baik oleh atasan. Atau E, mengurus orang tua dan mengirimkan surat sakit dari dokter. Jawabannya yang tepat yang mana? Yang B, berusaha membereskan pekerjaan dulu. Jadi kita sebisa mungkin itu membereskan pekerjaan dulu, kemudian jika memang memungkinkan kita bisa izin untuk pulang. Nomor 9, contoh konflik yang disebabkan oleh kecemburuan Poso. Merupakan contoh konflik yang disebabkan karena A. Perebutan kekuasaan. B. Perbedaan suku bangsa. C. Perbedaan agama Islam dan Kristen. D. Kepentingan politik antar tokoh masyarakat. Atau E. Kepentingan politik antara pemerintah dan masyarakat. Nah, konflik Poso itu lebih disebabkan pada perbedaan agama Islam dan agama Kristen. Jadi di sana berbeda agama sehingga menyebabkan sering terjadi konflik. Nomor 10, yang termasuk unsur-unsur kebudayaan yaitu A. Peralatan, B. Bahasa dan kesenian, C. Tempat wisata dan sistem keagamaan, D. Bangunan modern, atau E. Bahasa dan tarian. Di sini yang termasuk unsur-unsur budaya. Budaya itu apa saja? Apakah peralatan? Bukan ya. Bahasa dan kesenian bisa jadi, tempat wisata dan sistem keagamaan itu kurang tepat karena tempat wisata itu kan berubah-berubah. Kemudian bangunan modern bukan unsur-unsur budaya ya. Bahasa dan tarian. Bahasa ini bisa jadi, tapi kalau tarian itu adalah bentuknya. Jadi yang benar yang mana teman-teman? B. Bahasa dan kesenian. Sekian belajar kita hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Gudang Guru agar kita bisa lebih berbagi dan belajar bersama materi-materi P3K. Salam sukses, semoga kita nanti semua bisa lulus P3K 2021. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.